Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Masih kita lanjutkan pembahasan tentang akuntansi. Baik, kita langsung saja mulai ke soal yang pertama. Untuk soal ini, berikut adalah data yang ada pada PD Mahameru per 31 Desember 2017. Datanya adalah satu penjualan 61 juta, kemudian ada potongan penjualan 5 juta, kemudian ada retur penjualan sebesar 3 juta, pembeliannya adalah 24 juta, kemudian beban angkut pembelian 2 juta, selanjutnya ada beban usaha 3 juta, kemudian pendapatan di luar usaha 6 juta, beban di luar usahanya adalah 1 juta, dan harga pokok penjualannya 22 juta. Serta ada pajak penghasilannya adalah 3.300.000. Atas dasar data di atas, hitunglah laba bersih sebelum pajak. Oke, untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, kita cari dahulu laba kotornya. Dimana untuk mendapatkan laba kotor, kita hitung dengan cara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualannya. Kita lihat untuk penjualan bersihnya adalah dihitung dengan cara mengurangi penjualan kotor dikurang dengan potongan penjualan dan retur penjualannya. Kita lihat untuk penjualan kotornya yaitu 61 juta. Kita kurangi dengan potongan penjualannya 5 juta. Berarti ada 56 juta. Kemudian kita kurangi kembali dengan retur penjualannya 3 juta. Berarti ada 53 juta. Nah, angka 53 juta ini menjadi penjualan bersih. Selanjutnya kita hitung laba kotornya. Dimana tadi laba kotor itu diperoleh penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, di sini sudah ada harga pokok penjualannya yaitu 22 juta. Jadi kita kurangi 22 juta. Sehingga diperoleh laba bersihnya adalah sekitar 31 juta. Perlu diingat bahwa untuk harga pokok penjualan itu diperoleh dari persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, angka-angka yang sudah kita gunakan kita coret saja. Penjualan kotor sudah selesai, potongan penjualan sudah tadi kita coret, kemudian retur penjualan juga sudah. Nah, pembelian di sini tidak masuk. Begitupun dengan beban angkut pembelian. Kenapa dia tidak masuk? Karena pembelian dan beban angkut pembelian masuk ke komponen dari harga pokok penjualan. Oke, kita sementara dapatkan laba kotornya sebesar 31 juta. Selanjutnya kita cari laba operasinya. Nah, untuk mendapatkan laba operasi itu rumusnya adalah laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Kita lihat beban usahanya adalah ini dia 3 juta. Jadi kita kurangi 3 juta. Dengan kata lain, laba operasinya kita simbolkan LO saja. Laba operasinya adalah 31 dikurang 3 juta. 31 juta dikurang 3 juta berarti 28 juta. Kita simpan di sini. Ini dia laba operasinya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan laba operasi, kita hitung laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Nah, tadi perusahaan tersebut dia mempunyai pendapatan di luar usaha 6 juta. Kita tambahkan dengan 6 juta. Selanjutnya, perusahaan tersebut pun punya beban di luar usaha. Berarti kita kurangi dengan 1 juta. Sehingga total laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah 28 ditambah 6 juta berarti 34 juta dikurangi 1 juta berarti 33 juta. Ini laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, kita coret pendapatan di luar usaha, kemudian beban di luar usaha kita coret. Nah, angka 33 juta ini yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Jadi untuk pajak penghasilannya kita tidak usah masukkan dalam perhitungan.
karena yang diminta laba bersih sebelum pajak. Oke, gampang kan? Sekali lagi, untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, maka langkah pertama adalah cari laba kotornya, di mana laba kotor dihitung dengan cara penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Kemudian setelah mendapatkan laba kotor, kita buat rumusnya saja. Pertama, penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ini yang disebut dengan laba kotor. Setelah itu, setelah laba kotor kita temukan, maka kita kurangi dengan beban usaha. Ini yang disebut dengan laba operasi. Setelah mendapatkan laba operasi, kita tambahkan dengan pendapatan di luar usaha dan dikurangi dengan beban di luar usaha. Maka itu yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak, atau dalam istilah akuntansi disebut dengan EBT, Earning Before Tax. Oke, demikian. Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal ini kita lihat, amati akun-akun berikut. Modal untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2017 adalah 275.000. Kemudian ada penjualannya 450.000. Selanjutnya ada harga pokok penjualannya adalah 125.000. Beban gajinya 25.000. Kemudian beban sewanya 24.000. Selanjutnya ada beban bunganya 30.000. Dan yang terakhir adalah ambilan fripe-nya 10 juta. Pertanyaannya adalah hitunglah modal 31 bulan 12 tahun 2017. Berarti yang ditanya adalah modal akhir. Oke, untuk mendapatkan modal akhir kita simbolkan dengan MA, di mana modal akhir itu diperoleh dari modal awal. Modal awal kita simbolkan dengan M, kemudian ditambah dengan laba, kemudian nanti dikurangi dengan fripe. Nah, kita lihat modal awalnya adalah di tanggal 1 bulan 1. Berarti 275 juta. Ini modal awalnya. Kemudian ditambah dengan labanya. Nah, dalam soal ini labanya adalah laba yang diperoleh dari penjualan dikurang HPP, kemudian dikurangi dengan beban. Pertama, 450.000 kita kurangi dengan 125.000. Ini yang disebut dengan laba kotor. Angkanya sekitar 325 juta. Ini laba kotornya. Kemudian kita kurangi dengan beban gaji, beban sewa, dan beban bunga. Nah, ini yang nanti akan dihasilkan adalah laba operasi. Kita lihat laba kotornya 325 dikurangi dengan beban gaji 25 juta. Berarti jadi 300. Kemudian kita kurangi lagi dengan 24 dan 30, atau kita totalkan dikurangi dengan 54 juta, berarti sekitar 246 juta. Oke, inilah labanya. Kita masukkan, berarti kita tambah 246 juta. Kemudian dikurangi dengan fripe-nya yaitu 10 juta. Maka modal akhirnya kita hitung 246 dikurang 10 berarti 236. 236 kita tambahkan 275 berarti 1, kemudian 1, 5, ya 511 juta. Oke, jawabannya adalah untuk modal akhir 511 juta. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lihat pada soal selanjutnya. Perusahaan jasa ekspedisi sukses mempunyai data transaksi keuangan sebagai berikut. Kita lihat selama bulan Agustus, perusahaan ekspedisi sukses itu telah mengeluarkan biaya sebesar 60 juta. Kemudian ada pengambilan pribadi pemilik itu 10 juta. Lalu ada utang perusahaan
itu berjumlah 100 juta. Serta ada yang namanya aktiva berjumlah 180 juta. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2014 utang berjumlah 40 juta. Sekali lagi kata-katanya utang berjumlah 40 juta. Artinya dari yang awalnya utangnya 100 juta sekarang menjadi 40 juta. Dan modal berjumlah 200 juta. Tadi modal awalnya belum diketahui. Jika dibuatkan laporan laba rugi, maka akan terlihat jumlah pendapatan selama bulan Agustus adalah Oke, berarti ini berkaitan dengan laporan perubahan modal. Ya, kita coba kerjakan. Yang pertama, karena di sini modal awalnya belum diketahui, berarti kita cari modal awal. Kita lihat bahwa data yang dimiliki adalah dia punya utang berjumlah 100 juta dan aktivanya 180 juta. Berarti kita buat persamaan dasarnya dulu. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, kita masukkan sekarang hartanya itu 180 juta. Harta itu aktiva. Kemudian sama dengan utangnya perusahaan tersebut punya 100 juta. Artinya modalnya adalah 80. Ya, tinggal kita kurangi 180 dikurang 100. Oke, kita dapatkan sekarang modal awal. Kemudian kita lihat pada tanggal 31 Agustus utangnya berjumlah 40 juta. Berarti ini 40 juta. Kemudian dan modal berjumlah 200 juta. Oke. Nah, berarti hartanya itu kurang lebih ada 240 juta. Oke, kita dapatkan ini modal awal 80 juta dan ini modal akhir. Kita masukkan sekarang. Modal akhir kita simpulkan MA sama dengan modal awal ditambah dengan kita buat rumusnya langsung saja. Pendapatan dikurangi beban dikurangi FRIVE. Kita masukkan modal akhirnya itu ada ya 200 juta. Kemudian modal awalnya kita dapat 80 juta. Kemudian ditambah pendapatan. Nah, ini pendapatan yang diminta atau labanya. Karena jika dibuatkan laporan laba rugi, maka akan terlihat pendapatan. Ini pendapatannya yang diminta. Berarti kita simbolkan P saja. Dikurang bebannya. Bebannya tadi kita punya 60 juta. Dikurangi dengan FRIVE-nya ada 10 juta. Nah, dengan demikian kalau kita buat ini kita 80 dikurang 60, 20 dikurang 10 berarti 10 juta. Nah, 10 juta ini kita pindahkan ke sini. Jadi pendapatannya sama dengan 200 juta dikurangi 10 juta. Jadi jawabannya adalah pendapatannya sebesar 190 juta. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.